Assalamualaikum. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar dan prinsip dalam asuransi, khususnya 3 prinsip utama yaitu insurable interest, indemnity, dan utmost good faith. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, coba kita pikirkan dulu satu hal sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya risiko. Kita bisa saja mengalami kecelakaan, kehilangan barang, sakit, atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Dan yang menarik, semua itu sifatnya tidak pasti. Kita tidak tahu kapan akan terjadi, tapi kemungkinan itu selalu ada. Nah, dari kondisi seperti inilah muncul konsep asuransi. Asuransi pada dasarnya adalah bentuk perlindungan terhadap risiko. Jadi ketika suatu risiko benar-benar terjadi, dampak kerugiannya tidak kita tanggung sendiri, tetapi ada pihak lain yang membantu, yaitu perusahaan asuransi. Namun, sistem ini tidak bisa berjalan sembarangan. Kalau tidak diatur dengan baik, asuransi justru bisa disalahgunakan. Bahkan bisa berubah menjadi ajang mencari keuntungan dari musibah. Oleh karena itu, dibuatlah prinsip-prinsip dasar dalam asuransi agar sistem ini tetap adil, transparan, dan tidak merugikan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu insurable interest. Insurable interest atau kepentingan yang diasuransikan adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya boleh mengasuransikan sesuatu yang benar-benar memiliki hubungan kepentingan dengan dirinya. Artinya, kalau terjadi kerugian pada objek tersebut, dia juga ikut merasakan dampak kerugian secara finansial. Konsep ini sebenarnya sangat masuk akal. Karena kalau tidak ada batasan seperti ini, orang bisa saja mengasuransikan apa saja, bahkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dan itu bisa berbahaya. Misalnya, saya punya motor, lalu saya mengasuransikan motor tersebut. Itu wajar, karena kalau motor saya rusak atau hilang, saya yang rugi. Tapi bayangkan kalau saya mengasuransikan rumah orang lain, padahal saya tidak punya hubungan apapun dengan rumah tersebut. Lalu saya berharap rumah itu terbakar supaya saya dapat uang dari asuransi. Nah, ini jelas tidak benar. Disinilah pentingnya prinsip insurable interest. Prinsip ini mencegah adanya niat buruk atau spekulasi dalam asuransi. Jadi, asuransi benar-benar digunakan untuk perlindungan, bukan untuk mencari keuntungan dari musibah orang lain. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kedua, yaitu indemnity atau ganti rugi. Prinsip indemnity menjelaskan bahwa perusahaan asuransi hanya akan mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang benar-benar terjadi, tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula sebelum terjadi kerugian. Jadi, asuransi itu bukan tempat untuk mencari keuntungan. Ini penting banget untuk dipahami. Misalnya, saya punya motor dengan nilai 10 juta rupiah. Kemudian motor saya mengalami kecelakaan, dan biaya perbaikannya adalah 3 juta rupiah. Maka pihak asuransi hanya akan mengganti sebesar 3 juta rupiah, sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Saya tidak bisa meminta ganti rugi sebesar 10 juta, apalagi lebih dari itu. Karena kalau itu diperbolehkan, orang bisa saja sengaja merusak barangnya sendiri untuk mendapatkan uang dari asuransi. Bahkan dalam kasus ekstrim, bisa saja orang berharap terjadi musibah. Makanya prinsip indemnity ini sangat penting. Prinsip ini menjaga agar asuransi tetap berada pada tujuan awalnya, yaitu sebagai alat perlindungan, bukan alat untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu utmost good faith, atau itikat baik. Prinsip ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat krusial dalam dunia asuransi. Utmost good faith berarti kedua belah pihak, baik nasabah maupun perusahaan asuransi, harus sama-sama jujur dan terbuka dalam memberikan informasi. Kenapa ini penting? Karena dalam praktiknya, perusahaan asuransi tidak sepenuhnya mengetahui kondisi nasabah. Mereka sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh nasabah itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang mendaftar asuransi kesehatan, biasanya akan ditanya tentang riwayat penyakit. Nah, disinilah kejujuran sangat diperlukan. Kalau seseorang sebenarnya punya penyakit tertentu, tapi dia menyembunyikannya agar bisa diterima asuransi, maka itu sudah melanggar prinsip utmost good faith. Dan ketika suatu saat dia mengajukan klaim, pihak asuransi bisa menolak klaim tersebut karena adanya ketidaksesuaian informasi. Jadi, dalam asuransi, kejujuran bukan hanya soal moral, tapi juga menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Kalau kita lihat lebih dalam, ketiga prinsip ini sebenarnya saling berkaitan. Insurable interest memastikan bahwa objek yang diasuransikan memang sah dan relevan. Indemnity memastikan tidak ada keuntungan dari kerugian.
Dan utmost good faith memastikan bahwa semua proses berjalan dengan jujur dan transparan. Kalau salah satu prinsip ini tidak dijalankan, maka sistem asuransi bisa menjadi tidak sehat. Selain 3 prinsip utama yang sudah dibahas, sebenarnya dalam praktik asuransi masih ada prinsip-prinsip lain yang mendukung, seperti prinsip subrogasi dan kontribusi. Walaupun tidak kita bahas secara mendalam di sini, penting untuk diketahui bahwa prinsip-prinsip tersebut juga bertujuan menjaga keseimbangan dalam sistem asuransi. Artinya, asuransi bukan hanya sekadar hubungan antara dua pihak, tetapi sebuah sistem yang kompleks dan saling terhubung, sehingga setiap aturan dibuat untuk menghindari ketidakadilan. Kalau kita lihat dari sisi praktik di lapangan, penerapan prinsip-prinsip ini seringkali menjadi penentu apakah suatu klaim bisa diterima atau ditolak. Banyak kasus di mana klaim ditolak bukan karena perusahaan asuransi ingin merugikan nasabah, tetapi karena adanya pelanggaran prinsip, terutama dalam hal kejujuran atau ketidaksesuaian informasi. Hal ini menunjukkan bahwa memahami prinsip asuransi itu bukan hanya penting secara teori, tetapi juga sangat berpengaruh dalam kehidupan nyata. Di sisi lain, sebagai calon pengguna atau bahkan pelaku di industri keuangan syariah, kita juga perlu memiliki kesadaran bahwa asuransi bukan hanya tentang perlindungan diri sendiri, tetapi juga tentang tanggung jawab. Dalam asuransi syariah, konsep yang digunakan adalah tolong-menolong atau ta'awun. Jadi ketika kita menjadi peserta, sebenarnya kita juga sedang membantu peserta lain yang sedang terkena musibah. Ini yang membuat asuransi syariah memiliki nilai sosial yang lebih kuat. Kemudian, jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip ini juga bisa kita terapkan di luar konteks asuransi. Misalnya, prinsip kejujuran dalam utmost good faith bisa kita jadikan sebagai dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Prinsip keadilan dalam indemnity bisa kita terapkan dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan orang lain. Dan prinsip insurable interest mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang memang menjadi hak dan kewajiban kita. Dalam konteks asuransi syariah, ketiga prinsip ini menjadi semakin penting karena harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Asuransi syariah harus menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan juga segala bentuk kecurangan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam menjalankan sistem ini. Akhirnya, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa asuransi bukan sekadar produk keuangan biasa, tetapi sebuah sistem yang dibangun dengan nilai-nilai yang cukup dalam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya menjadi lebih paham tentang asuransi, tetapi juga bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menghadapi risiko kehidupan. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa insurable interest memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berkepentingan yang boleh mengasuransikan suatu objek, indemnity memastikan bahwa tidak ada keuntungan dari musibah, dan utmost good faith memastikan adanya kejujuran antara kedua belah pihak. Dengan memahami ketiga prinsip ini, kita tidak hanya menjadi pengguna asuransi yang lebih bijak, tetapi juga bisa melihat bahwa sistem ini sebenarnya dibangun di atas nilai keadilan dan kepercayaan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.